Padahal sekaligus menjawab pertanyaan tadi, bahwasanya Allah dalam Quran surat Ghafir ayat 60, Allah berfirman, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Sahabat-sahabat sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah, masih bersama kami channel Menjemput Kaya. Terima kasih yang sampai dengan video ini sudah subscribe dan juga sudah menonton, menyimak video sampai akhir. Kita doakan semoga Allah mengabulkan hajat-hajat kalian semua, dan juga yang belum dikabulkan hajatnya oleh Allah, boleh ketik komentar bagaimana testimoni setelah mengamalkan amalan-amalan yang sudah kami bagikan dalam channel ini, dan juga boleh menuliskan hajatnya. Dengan demikian kami dan juga para subscriber lain bisa mendoakan apa yang telah menjadi doa kawan-kawan semua. Kawan-kawan semua, sahabat-sahabat semua, saudaraku yang semoga Allah berikan keberlimpahan. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan yang kadang-kadang kita tidak sadar bahwasanya Allah telah memberikan banyak sekali kenikmatan yang kita sebenarnya tidak mampu untuk menghitungnya. Salah satu kenikmatan yang saat ini kita harus sadari bahwasanya kita telah diberikan nikmat sehat, sempat, sehingga pada kesempatan kali ini teman-teman bisa menemukan video ini, kemudian memutarnya sampai saat ini masih menyimak sampai nanti selesai akhir video ini. Semoga Allah catat sebagai amal kebaikan teman-teman semua, dan Allah ganti kuotanya dan apa-apa yang teman-teman keluar dan apa yang teman-teman keluarkan untuk menyimak video ini, semoga Allah ganti dengan yang lebih baik lagi. Ada satu pertanyaan yang muncul dalam kolom komentar tentang salah satu sahabat kita subscriber yang bertanya, bolehkah kita sholat tahajud agar kaya? Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertanyaan seperti ini sering muncul di kalangan kita, bahwasanya banyak yang bertanya, bolehkah sholat tahajud agar hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, ini adalah pertanyaan yang mirip. Bolehkah sholat tahajud agar hajat kita dikabulkan oleh Allah? Bolehkah kita sholat tahajud agar kita mendapatkan dunia, agar mendapatkan rumah, mobil, kendaraan, pasangan? Nah, semua ini pertanyaan yang mirip. Yang intinya adalah, bolehkah kita sholat hanya demi dunia? Karena ada sebagian dari orang-orang yang nyinyir terhadap orang yang sholat kemudian dia minta dunia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan ketika suatu saat saya ditanya oleh salah seorang kawan, bagaimana caranya agar bisa punya rumah, mobil,
dan harta yang banyak. Kemudian saya jawab, sholat duha, tahajud, dan memperbaiki sholat subuh. Kemudian ada yang membantah, masa sholat diganti dengan meminta dunia. Padahal sekaligus menjawab pertanyaan tadi, bahwasanya Allah dalam Quran surat Ghafir ayat 60, Allah berfirman, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Sungguh orang-orang yang menyombongkan diri karena enggan beribadah kepadaku akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Dari sini sahabat sekalian, ternyata bahwa Allah pun memerintahkan kita untuk selalu berdoa kepadanya, dan Allah berjanji akan mengabulkan doa teman-teman semua. Kemudian orang yang menyombongkan diri, yang dia enggan meminta kepada Allah, merasa strateginya sudah jitu, merasa pendidikannya sudah tinggi, dan dengannya rezeki yakin bakal akan banyak karena ijazahnya, karena strategi-strateginya, dan ini merupakan perilaku yang menyombongkan diri di hadapan Allah. Maka ketika semua ikhtiar yang dilakukan tanpa dengan didasari berdoa kepada Allah dan meminta di hadapan Allah dengan rasa kefakiran, maka termasuk menyombongkan diri. Maka dalam surat ini Allah mengancam bagi orang-orang yang menyombongkan diri dan tidak minta kepada Allah, maka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Maka dari surat ini, dari apa yang disampaikan oleh Allah ini, justru meminta kepada Allah adalah hal yang sangat dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah. Dalam hadis yang juga Allah berfirman, yakni hadis qudsi, hadis yang di dalamnya terhadap firman Allah, Allah menyampaikan bahwasanya, wahai hambaku, kalian semua kelaparan kecuali orang yang aku beri makan, maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku akan berikan. Wahai hambaku, kalian semua tidak berpakaian kecuali yang aku beri pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya akan aku beri makan. Bahkan dari hadis tersebut kita jadi tahu bahwasanya urusan makan dan pakaian Allah perintahkan kita untuk meminta kepadanya. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengangankan sesuatu kepada Allah, maka perbanyaklah angan-angan tersebut, karena ia sedang meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha juga mengatakan, mintalah kepada Allah bahkan minta tali sendal sekalipun. Dulu para sahabat Nabi, jika sandalnya putus, mereka pun meminta kepada Allah. Sehingga orang-orang soleh pada zaman dulu ketika menghadapi permasalahan hidup, memiliki hajat, mereka selalu yang pertama kali dilakukan adalah meminta Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi apa yang menjadi hajatnya. Baru setelah itu ikhtiar, minta rezeki yang banyak, minta kekayaan, minta kepada Allah. Baru setelahnya ikhtiar, bekerja, berdagang, menjemput rezeki. Sehingga sahabatku sekalian, jika kita tarik kembali ke pertanyaan, bolehkah kita beribadah dengan meminta hajat kepada Allah? Bolehkah kita sholat duha, tahajud, kemudian kita minta sesuatu yang sifatnya duniawi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Justru Allah senang, dan itu merupakan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sahabat-sahabat sekalian, semoga
menjadikan kita semakin mantap dalam menjalankan riyadhah, sholat tahajud, membaca sholawat, membaca istighfar, sehingga dengannya semoga Allah mengabulkan hajat-hajat teman-teman semua. Sebarkan video ini ke rekan kita, ke saudara kita, semoga kemanfaatannya menjadi semakin banyak, dan semoga dengan meng-share video ini kita mendapatkan pahala jariah. Dan dengan meng-share video ini, dengan dikabulkan doa terhadap saudara-saudara kita yang telah share, semoga kita juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya mari kita tutup dengan Al-Fatihah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya Rabb, mudahkanlah urusan sahabat-sahabat kami yang ada di channel ini, yang telah subscribe, yang telah komen, yang belum subscribe, yang belum komen tapi sudah menyimak video ini sampai akhir. Ya Allah, berikanlah rezeki yang banyak, keberlimpahan harta, keturunan yang solih-solihah, keluarga yang sakinah, mawadah warahmah. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.